perjalanan saya ke Campbelltown, saudara ya. Jamnya sebetulnya cukup banget gitu ya. Saya sudah siap-siap, waktu yang cukup. Waktu di Costco ada kebimbangan antara mau beli petrol atau enggak, ya. Petrol di Costco kan murah ya, mungkin saudara tahu lah ya. Hari ini 166,7 kalau nggak salah, ya. Kayaknya paling murah deh Costco, iya apa ya? Iya. Iya, benar. Bimbangnya, saya nggak mau terlambat karena akhir-akhir ini saya yang membuka pintu. Kalau sejak dulu kalah Pak Kom buka pintu, tapi akhir-akhir ini saya nggak tahu kok saya terus yang buka pintu. Jadi saya gelisah, saudara ini. Kalau jamnya sudah dekat, saya mulai gelisah. Sampai di Costco jam 1, pasti plenty of time lah ya. 1 ke setengah 3 masih ada 1 jam setengah. Tapi saya harus pulang ke rumah dulu. Yogi mau siap-siap sekolah minggu segala macam. Jadi, aduh pengen cepet-cepet sampai rumah. Tapi lihat bensin, lihat Costco bimbang. Isi nggak ya, isi nggak? Yogi bilang kalau minggu sepi Costco. Ya udahlah, saya dari M4 belok saja ke kiri. Terus saya lihat memang nggak penuh loh. Waduh, benar juga nggak penuh. Bensin kan setengah, dipenuhin dah. Enak deh ngantri, cari yang tempat yang lega gitu ya, yang lega. Dapatlah queue yang paling sedikit. Udah pas lagi enak-enaknya, wah ini kok cepet-cepet. Ya di depan kami ada 1 opa, dua mobil, ada 1 opa, saudara. Bukan soal ngomong opa ini pelan gitu ya, opa pelan mau udah biasa lah ya. Saya juga lama-lama jadi opa pelan juga. Tapi si opa ini bawa jerigen gede-gede 4 biji, saudara. Aduh, ini saya udah dapat lain yang enak kok. Ada opa, pelan-pelan, 1 dulu, 1 lagi. Saya sampai, siapa nyanyinya? Sabar dalam segala susah. Saya sampai nyanyi begitu, saudara. Sabar, Tuhan berikan padaku. Sabar, terus. Saya pikir, ini saya mau melayani di gereja, saya mau marah sama opa itu. Pengennya sih mencet klakson. Ini nggak wise banget sih gitu loh. Saya pikir nggak wise loh, saudara. Ya, nggak tahu menurut saudara. Dia memang punya hak untuk isi bensin waktunya dia, benar sih. Tapi kalau 4 gede-gede diisi satu-satu, ya nggak mau pelayan di belakang. Coba saya tanya deh, menurut kau Iwan wise nggak gitu? Dia takut saya dia bakal jadi opa yang sama. Enggak lah, saya pikir enggak lah. Kayaknya gimana ya, orang nunggu di belakang dia tenang-tenang, terus udah 4 ngisi tempat dia sendiri, terus pakai bingung lagi, saudara. Nyut. Ya ampun. Sabar. Nyanyi terus sampai rumah, sabar dalam segala susah. Ya itulah, saudara ya. Kadang-kadang orang mau ke gereja, mau melayani, ada aja. Tapi puji Tuhan, akhirnya melalui pujian itu ada urapan, saudara. Dan saya bisa sabar lah ya, bisa sabar. Sempat nggak sabar. Tadi saya mau foto nih, foto nih bagus nih buat bahan khotbah saya. Oke. Ya, hari ini saya pengen share kepada saudara ya tentang kegagalan ya. Manusia pernah gagal dalam hidupnya. Saya nggak tahu kalau saudara nggak pernah gagal ya. Ada yang tidak pernah gagal, selalu sukses dalam segala hal. Badminton menang terus gitu loh. Nggak tahu deh, ada nggak yang badminton menang terus? Kau Iwan? Ya, saya juga kalah. Pernah kalah sama Swenpri ya? Pernah ya? Pernah kalah. Dimainin terus sama Swenpri. Terus dilom terus, akhirnya habis nafas. Kayaknya nggak ada ya yang nggak pernah gagal. Dalam rumah tangga, dalam sekolahan mungkin, dalam karir, dalam bisnis. Kenapa Bu?
pernikahan, adalah ya namanya manusia gagal dalam kehidupannya ya. Kegagalan pasti gak diharapkan lah. Siapa yang aku ingin gagal? Gak ada orang tua yang nasihat, nak mudah-mudahan kamu gagal terus ya nak hidupnya. Gak ada ya, orang tua begitu gak ada. Tadi saya sempat memuji sama Bapak Ibu, Pak Rupi dan Ibu Sanggita. Saya ingatkan langsung. Nama-namanya soalnya agak unik gitu loh. Saya bilang, Pak Vicky anak baik loh. Vicky, tenang Vicky, mana Vicky? Tenang. Rambutnya bagus ya. Istrinya juga baik loh. Saya bilang gitu. Terus ibu bilang apa? Ya, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya yakin ada yang berdoa. Ya, mereka bisa seperti yang sekarang kita lihat, mereka rajin pelayanan, mereka sungguh-sungguh itu karena ada yang mendoakan juga ya. Dan kita bisa lihat pendoanya sekarang hadir di tengah-tengah kita ya. Oke. Kegagalan tidak ada yang diharapkan. Tidak ada satupun orang yang berharap ingin gagal. Saya yakin tidak ada. Saya pengen menikah, kemudian saya mau gagalan. Gak ada. Ya, saya pengen ke Australia, kemudian saya nanti gagal di Australia. Gak ada. Ya. Dan kegagalan itu sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Apapun yang gagal dalam hidup kita adalah sangat menyakitkan dan sangat mengecewakan. Ya. Tadi disebut berbagai macam kegagalan, yaitu cita-cita, pernikahan, karir, dan lain sebagainya. Nah, kita mau belajar sore hari ini ada seseorang yang pernah gagal dan bagaimana kemudian penyelesaiannya, yaitu murid Yesus yang bernama Petrus ya. Jadi masih berseri perjumpaan Yesus. Setelah Yesus mati, Yesus bangkit, kemudian Yesus hidup dan bertemu dengan beberapa murid-muridnya ya. Yang pertama pernah dikhotbahkan 3 minggu lalu, perjalanan ke Emmaus, yaitu yang pertama kali Tuhan, ya tentu di kuburan dia pernah berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tapi kemudian ada murid di perjalanan Emmaus dan kemudian dia berjumpa di murid-murid di mana Thomas yang nggak percaya disuruh pegang lambung daripada Tuhan Yesus, dan yang ketiga dia menjumpai di Danau Tiberias ya, sewaktu murid-murid Yesus kebingungan, tidak tahu arah ya, sudah ketemu Tuhan Yesus sudah, tapi Tuhan Yesus tentu punya misi ya, tidak selalu bersama dengan murid-muridnya. Dan sementara murid-muridnya kebingungan, Petrus, ayo kita menjala ikan gitu ya. Kemudian Petrus dan teman-temannya, ada Thomas, ada Yohanes dan lain-lain, menjala ikan sebagaimana pekerjaan daripada mereka sebelumnya sebagai nelayan. Ya. Kita akan melihat latar belakang dari Petrus, seorang Petrus, saudara ya. Petrus adalah seorang, ini tadi yang ungkapan kita, I feel like I failed in life ya. Padahal kita gagal cuma di satu sisi aja, tapi rasanya kok bisa gagal seluruh hidupnya ya. Oke, tema kita Your Love Never Fails ya. Tentu saja your love ini Jesus love ya. Jesus love never fails ya. Kasih Yesus tidak pernah gagal. Itu tema kita. Oke, kembali ke Petrus. Petrus dia seorang nelayan biasa ya, yang ada di sekitar Danau Galilea, karena dia nelayan yang tentu berlayarnya di Danau Galilea. Pak Wi sudah pernah ke sana Pak ya? Udah makan ikan Petrus Pak? Enggak ya? Hah? Sakit perut? Ikan 3 sekali Pak.
Ikan Yudas. Katanya kalau turun ke Israel harus makan ikan Petrus. Iya Pak ya, betul ya? Oh, tapi sayang ya, makannya ikan Yudas ya Pak. Aduh. Oke. Kemudian Petrus itu dikenalkan oleh Andreas. Jadi yang kenal Andreas dulu. Andreas kenalkan ke Petrus, kenalkan ke Yesus, ya. Dan kemudian Yesus memanggilnya, ya, di Matius 4:19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, jadi waktu pertama kali Petrus dipanggil oleh Yesus, Yesus sudah bernubuat kepada Petrus. Petrus, engkau akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan ke penjala manusia. Ya. Ngomong-ngomong, mana lebih tinggi sih derajatnya? Statusnya penjala ikan ke penjala manusia. Manusia Bu ya. Kenapa Bu? Lebih tinggi ya. Tapi mungkin duitnya lebih banyak. Lebih banyak jadi nelayan nih. Ya betul Bu, setuju. Petrus dari nelayan yang menjala manusia dinubuatkan oleh Yesus. Petrus, mulai sekarang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu yang dikatakan Yesus pada awal pertemuan dengan Petrus. Jadi ada satu nubuatan, ya, bahwa one day Petrus akan menjadi penjala manusia. Ya, tentu kita tahu penjala manusia adalah bisa menjadi seorang gembala, ya, bisa menjadi, ya, kalau kita di sini ada ketua sel lah, bisa menjadi, ya mungkin yang melayani sajalah, yang melayani manusia-manusia. Ya. Petrus menjadi ring nomor 1, ya, yang paling dekat dengan Yesus. Ya, jadi dari sekian murid, yang ring satunya dia 12 murid, ternyata Petrus itu yang paling dekat. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 orang ini paling sekali dekat dengan Yesus. Ketika Yesus dimuliakan di gunung, di atas gunung, ya, mengalami transfigurasi, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ada di sana. Murid yang lain tidak ada, ya. Luar biasa. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan saat itu Petrus orang yang vokal, orang yang overconfidence, mengatakan, guru, saya akan buat kemah di sini untuk Musa, ya, Elia, dan engkau. Karena ada penampakan Elia dan Musa menjumpai Yesus di atas gunung itu. Itu Petrus, saudara. Kemudian waktu di Taman Getsemani, di saat Yesus begitu mengalami sebuah keadaan yang sangat-sangat bukan down, sangat berat hati lah, katakan berat hati, sebab dia akan menghadapi penyaliban. Dia berdoa di Taman Getsemani, dan waktu berdoa yang diajak cuma 3 orang, dan di antara mereka, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus selalu ada bersama dengan Yesus. Dan bahkan ketika hamba-hamba daripada Imam Agung yang ingin menangkap Yesus, Petrus dengan cepatnya mengeluarkan pedang dan memutuskan salah satu telinga dari hamba imam besar yang bernama Malkus. Ya. Ini nelayan tapi pintar juga, ya, bisa tes langsung telinganya yang copot gitu. Tapi Yesus kemudian tempelin lagi, ya. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Ya. Siapa yang bermain dengan pedang, dia akan binasa dengan pedang. Ya. Petrus luar biasa, saudara. Tapi sayang Petrus gagal, saudara. Ya. Kita tahu persis ceritanya, ya, di Matius 26 ayat 31, Yesus pernah berkata begini kepada murid-muridnya, malam ini
kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kawanan domba itu akan tercerai-berai. Murid-murid Yesus akan tercerai-berai. Ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 33. Petrus menjawabnya, ini sorry saya nggak tampilkan. Ya. Saya baca aja lah, bukan itu. Petrus menjawabnya, ya tadi dikatakan kamu akan terguncang semua. Petrus menjawab, ini Petrus lagi saudara, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus ini menjawab, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga, ya. Jadi waktu Yesus bilang kamu akan tergoncang imannya, wah Petrus yang nomor 1 bilang, aku tidak, sekalipun aku mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku tidak akan tergoncang. Tapi pada kenyataannya kita tahu benar apa yang dikatakan Yesus. Waktu Yesus ditangkap, sementara Petrus melihat Yesus dari kejauhan, kedapatan seorang hamba wanita yang cuma mengatakan bahwa dia termasuk murid Yesus. Dan saat itu Petrus langsung menyangkal, aku tidak mengenal dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa kembali ke gambar. Kemudian yang ketiga, sampai yang ketiga dia menyangkal Yesus. Dan ketika ayam berkokok, maka Petrus teringat perkataan Yesus. Dan dia menangis terseduh-seduh. Petrus gagal menjadi murid Yesus. Dia menyangkal gurunya. Dia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Padahal Petrus luar biasa, ya. Dia murid yang paling dekat dengan Yesus, paling membela Yesus. Tapi saat terakhir, dia gagal. Dia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan memang waktu penyaliban, dia tidak hadir di situ. Ya, yang ada hanya Yohanes dan bahkan murid-murid yang wanita. Petrus gagal, saudara. Sudah kecil sekali ya. Oh ya. Ada sebuah kisah yang kita perlu baca di Yohanes 21:15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepada
Tapi Yesus bukanlah manusia, saudara. Kalau Petrus gagal, Yesus tidak pernah gagal. Dia menjumpai Petrus, ya. Dia tidak diskualifikasi Petrus. Bahkan dia menemui Petrus dan mempercayakan penggembalaan kepada Petrus. Ingat tadi, pertama kali Petrus dipanggil, engkau akan kujadikan penjala manusia. Seharusnya Petrus, kalau menurut ukuran manusia, dia gagal. Dia sudah menyangkali Tuhannya. Tapi Yesus kita bukan Yesus yang seperti kita, saudara. Ya. Dia sudah mengecewakan saya, ngapain kita percaya lagi? Ya. Oh, dia sudah jahat sama saya, ngapain saya harus percaya lagi? Allah kita adalah Allah yang punya pikiran yang panjang, sejauh langit dari bumi, saudara. Di pemandangan mata kita, Petrus gagal, saudara. Di pemandangan mata manusia, Petrus gagal. Tapi Yesus tidak pernah gagal. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, kata mengasihi yang pertama kali dipakai agape. Kita tahu agape adalah cinta yang Tuhan kepada kita, cinta yang unconditional love, cinta yang sangat tinggi, yang walaupun orang tidak mencintai, aku tetap mencintai. Itu cinta agape. Mengasihi musuh, itu cinta agape. Yesus mengatakan, apakah engkau agape saya? Apa engkau mengasihi dengan kasih Allah? 2 kali Yesus bertanya. Dan yang ketiga, dia turunkan grade-nya, saudara. Dengan mengasihi kata filio. Ya, filio adalah kasih sesama, kasih kakak adik, kasih sahabat. Yesus tahu Petrus sebetulnya tidak mampu mengasihi dia sebagaimana Yesus mengasihi Petrus. Sebagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya. Sampai dia turunkan, oke lah, kalau kamu tidak bisa mengasihi dengan kasih agape, kasihilah, apakah kamu mengasihi aku secara sahabat? Lalu Petrus menjawab, engkau tahu segala sesuatu. Kata engkau tahu segala sesuatu karena Petrus teringat akan hubungan dengan Yesus bertanya 3 kali dan pengkhianatan Petrus juga 3 kali terhadap Yesus. Sehingga Petrus mengatakan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku pernah mengkhianati engkau 3 kali. Pernah gagal. Tapi dia katakan, aku mencintaimu. Dan pada akhirnya kita tahu, saudara, Petrus mendapatkan satu kepercayaan menjadi gembala domba. Ya. Kalau menurut sejarah Katolik, dia adalah Katolik ya, saudara, ya, paus yang pertama katanya. Ya. Jadi dia yang pertama menjadi gembala Kristen sampai dia meninggal, dan meninggalnya pun disalib, dibalik, saudara, karena dia merasa tidak layak mati seperti Yesus, dan dia minta mati disalib dengan terbalik. Dia sempat menjabat 25 tahun penggembalaan. Yesus tidak pernah gagal atas kita. Sekalipun kita
gagal, saudara. Petrus gagal menjadi murid Yesus saat itu. Tapi Yesus tidak pernah gagal menjadikan Petrus muridnya. Di pemandangan kita, kadang kita adalah orang yang gagal. Saudara dan saya gagal di hadapan Tuhan. Banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Banyak kali kita mengecewakan Tuhan. Sehingga kita gagal mengasihi Tuhan. Gagal menyenangkan Tuhan. Kita nggak usah bilang membalas, saudara. Mengikuti yang Tuhan mau pun kadang kita gagal. Tapi berita baiknya, Tuhan tidak pernah gagal akan rencananya dalam hidup kita. Itu berita baiknya, saudara. Jadi mungkin di antara kita, saya percaya kita semua tadi seperti yang saya katakan di awal, kita kadang gagal, saudara. Di mata Tuhan kita gagal. Tapi jangan pernah berpikir secara pikiran kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Tokoh Alkitab banyak yang gagal, saudara. Abraham gagal. Dia dipercaya oleh Tuhan, tapi dia pernah bohong ya sama Firaun. Waktu Firaun melihat istrinya Sarah, Abraham sudah bersiap-siap diri. Kalau ditanya, kamu saudara saya. Sebab kalau tidak, apabila Firaun menghendaki Sarah istrinya, maka Abraham bisa dibunuh. Pengecut, bukan? Sebagai suami dia gagal karena dia secara tidak langsung akan memberikan istrinya kepada Firaun. Daud juga raja yang besar pernah gagal. Kita tahu dia pernah jatuh dalam dosa, sudah. Ngintip Bathsheba sedang mandi, ya. Orang lain pada perang, udah lu pergi dah, gue di rumah aja. Ya, ini hati-hati nih. Hati-hati kalau ada orang mau ajak pelayanan, ada lu pelayanan, gue di rumah aja. Daud di rumah aja, di kerajaannya. Karena sendirian iseng, saudara. Dia pikir nggak ada yang lihat. Coba dia lihat, intip dari jauh ada wanita sedang mandi. Dari mata turun ke hati. Setelah melihat, kepingin, saudara. Dan singkat cerita, Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Salomo gagal. Tapi pada akhirnya, kita melihat Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Abraham pada akhirnya bisa disebut sebagai bapa iman. Daud punya label pada Yesus bahwa dia anak Daud. Yesus adalah anak Daud. Dan satu lagi, saudara, ada tokoh. Ini yang terakhir adalah Adam. Adam pun jatuh, Adam pun gagal. Dia diciptakan seturut gambar Allah. Betapa sempurnanya seorang Adam. Tapi dia gagal. Dia mencoba untuk menyamai Allah. Dia tertarik makan buah yang terlarang. Bukan masalah buahnya yang dilarang kemudian dimakan. Tetapi ketika iblis mengatakan, apabila engkau makan buah itu, maka engkau akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Sehingga posisi Adam saat itu menjadi seperti Allah, ya. Karena waktu itu
Adam hanya dalam otoritas Allah. Tapi begitu dia makan buah itu, dia ingin menyamai seperti Allah. Dia jatuh sama seperti Lucifer. Adam gagal. Tapi kita melihat 4.000 tahun kemudian bahwa Allah tidak pernah gagal. Yesus diturunkan di bumi ini. Yesus harus menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan dia harus mati, menggantikan saudara dan saya. Allah tidak pernah gagal. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegagalan saudara. Jangan pernah membiarkan iblis mengintimidasi atas kegagalan itu. Setiap orang pernah gagal. Saya pun banyak kegagalan. Dalam pelayanan, saya sering merasa gagal. Terus terang. Saya sering, Tuhan, kalau ada yang gantiin. Jujur saya sering begitu. Ketika ada sesuatu yang menyentak hati saya, Tuhan, saya gagal. Tapi saya tahu bahwa Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menjadikan kita bejananya. Amin, saudara. Kadang-kadang iblis mengintimidasi, saudara. Ketika orang ngomong begini, ketika ada suara begini, kita menjadi down. Iblis bisa memakai suara orang. Kamu tidak pantas menjadi orang tua yang tidak pantas menjadi banyak, Pak. Tidak pantas menjadi suami, tidak pantas menjadi istri, tidak pantas menjadi ibu. Kadang intimidasi itu bisa datang, saudara. Memang kita pernah gagal, dan memang kita gagal, tapi kembali Allah tidak pernah gagal untuk saudara dan saya. Dia adalah seorang penjunan, ya, seorang penjunan yang membentuk kita menjadi bejana yang indah. Kadang-kadang memang kita harus diremukkan kembali, saudara. Tapi izinkan tangan Tuhan membentuk kita. Izinkan tangan Tuhan. Waktu Petrus ditanya tentang apakah engkau mengasihi aku, Petrus sudah gagal. Tapi satu hal yang ada pada Petrus tidak menjauh daripada kasih karunia. Itu sebabnya kalau kita kadang gagal, saudara, jangan pernah menjauh dari kasih karunia. Kalau saudara gagal, kemudian saudara merasa tidak pantas untuk ke gereja, tidak pantas untuk melayani, tidak pantas rasanya menjadi anak Tuhan, kemudian saudara menjauh, saudara akan terhilang. Seperti Petrus, jangan menjauh dari kasih Tuhan. Kita memang gagal, tapi Yesus tidak pernah gagal. Kasih-Nya tidak pernah gagal untuk membangkitkan kita kembali, untuk membangun kita kembali. Karena setiap kita adalah bejana yang indah yang Tuhan sudah rancang, bahkan sebelum dunia dijadikan. Saudara adalah bejana Tuhan yang indah. Kita cuma beda bentuk, saudara. Izinkan, kalau saudara mengalami kegagalan, izinkan tangan penjunan membentuk kembali. Dia tidak pernah mengignore saudara. Dia bukan menghakimi engkau orang gagal, engkau tidak bisa lagi ada dalam rancanganku.
Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Kita bisa seperti itu, saudara. Ya, kita ketika melihat pasangan kita gagal, anak kita gagal, orang tua kita gagal, kita bisa, kamu tidak layak menjadi pasangan saya, menjadi orang tua saya. Tapi Tuhan tidak demikian. Kita melihat cerita Petrus, dia mencari Petrus. Dia hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ketika ada dalam kasih Tuhan, kegagalan diubah, saudara, menjadi kesuksesan. Tangan penjunan akan mengubah kita yang berlabel gagal menjadi orang yang berhasil. Saya akan akhiri dengan, saudara tahu yang sebelah kanan ya, Nick Vujicic ya, Nick Vujicic. Dia pernah beberapa kali ingin bunuh diri karena dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Sebagai ukuran daripada dunia, tentu dia produk gagal, saudara. Banyak kita lihat di negara kita, di Indonesia, orang yang seperti ini ada di pinggir jalan paling, ya, hanya minta-minta. Tetapi Nick Vujicic ya, dia ada dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa memakai seseorang yang terbuang. Ya kalau di Indonesia ini terbuang lah, bisa apa sih, kaki nggak ada, tangan nggak ada. Tapi dia bisa menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi seorang motivator yang diurapi Tuhan. Kalau saudara pernah melihat YouTube-nya, setiap kali pelayanannya diakhiri dengan air mata, saudara. Banyak air mata pertobatan. Di penjara, di sekolahan. Banyak orang bertemu Yesus melalui orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, saudara. Allah sanggup mengubah kehidupan yang hopeless lah katakan, tapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang sebelah kiri, saya nggak tahu kalau saudara pernah, sebenarnya sudah lama orang ini, saudara, anak muda ini. Anak muda ini bernama Hatta Halimas. Dia orang Sumatera, saudara. Ya. Hatta Halimas waktu lahir dia mengalami, menurut dia sih, katanya keracunan, ya. Jadi waktu dia ditaruh di inkubator karena dia lahirnya itu sungsang atau bagaimana, sudah keluar tinggal kakinya, nggak bisa keluar, dimasukin lagi, diputer lagi, akhirnya bayi ini harus masuk inkubator, harus diinfus. Nah, selang infusnya katanya ada bakteri, saudara. Bersyukur dia hidup, ya, tapi dia mengalami cacat. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan cerebral palsy. Ada nggak kira-kira hubungannya dengan bakteri seperti itu? Benar nggak bacanya cerebral palsy? Ya, cerebral palsy yang dialami dia ngomong susah sekali, saudara, karena dia kan gitu-gitu kalau ngomong, gitu ya. Terus dia jalan juga begini-begini, nggak normal lah. Dia dibully di sekolahan. Ini jahatnya iblis. Bukannya kesian gitu ya, dibully, saudara. Akhirnya 3 kali dia mencoba bunuh diri. Sampai 1 kali dia menjadi anak Tuhan. Tadinya agama seberang, saudara. Ya. Ada yang bawa nih, misionaris bawa ke KKR. Ya, kalau ke KKR pengen sembuh dong. Wah, sembuh, saudara. Wah, sembuh. Tapi dia jadi Kristen. Jadi Kristen, dia melayani segiat-giatnya.
Sampai akhirnya dia frustrasi. Karena dia pengen sembuh. Dia sudah melayani. Dia sudah doing a lot of things buat gereja. Tapi dia nggak dapat apa-apa. Nggak sembuh. Sampai satu malam, singkat cerita, dia dalam kefrustrasiannya, si Hatta Halimas ini pengen bunuh diri lagi. Tapi dia tahu bahwa bunuh diri ini berdosa. Lalu dia berpikir, ini anak pintar ini, bukan anak bodoh ternyata. Ya, awalnya di sekolahkan di SLB, tapi ternyata belum 1 tahun, gurunya bilang ini anak nggak di sini di tempatnya, karena otaknya ini encer. Dia berpikir, bagaimana mati tanpa dosa? Nah, ini gimana nih? Pengen mati tapi kalau bunuh diri dosa. Tapi dia pengen mati tanpa dosa. Gimana caranya? Dia sudah begitu frustrasinya. Karena dia pengen sembuh, nggak bisa sembuh. Malam itu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, hari ini hari terakhir. Ini malam terakhir saya. Saya pengen mati tapi saya nggak mau dosa. Ambil saya ketika saya tidur. Atau kalau engkau tidak ambil saya, sembuhkan saya ketika saya bangun pagi. Lalu tertidurlah si Hatta ini. Dan waktu bangun pagi, Hatta, oh saya masih hidup. Dia memeriksa, tubuhnya masih sama, saudara. Wah, dia frustrasinya bukan main. Gimana ini? Jalan keluarnya. Lalu di samping tempat tidur dia ada Alkitab. Dia buka, main buka aja, dia nggak tahu mau buka apa. Sampai kepada satu ayat, dia melihat. Saudara, ayat ini terkenal. Ayat itu berbunyi demikian. Cukuplah kasih karuniaku. Sebab di dalam kelemahanmu, kasih karuniaku menjadi kuat. Jadi di dalam kelemahan dia justru kasih karunia Tuhan berlimpah. Cukuplah kasih karuniaku. Si Hatta bilang, gak cukup Tuhan. Aku mau bukan kasih karunia, aku mau kesembuhan. Tapi setelah dia membaca berikutnya mendapatkan rema dari Tuhan, bahwa di dalam kelemahan kasih karunia Tuhan bertambah-tambah. Jadi dia langsung berpikir, oh kalau begitu saya berarti bukan orang lemah. Walaupun dikatakan lemah, sebab di dalam kelemahanku lah kasih karunia Tuhan bertambah-tambah. Dan sejak mendapat rema itu, si Hatta siapa? Halimas ini merasa berbeda hidupnya, saudara. Dia punya mindset diubahkan. Dia bukan lagi merasa orang yang cacat, tapi dia merasa orang yang dilimpahi kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan luar biasa, saudara. Akhirnya Hatta Halimas sekolah Alkitab selesai 2 tahun. Dia menjadi pengkhotbah juga sama Nick Fujitsu. Dan dia pengarang buku. Ya, ini bukunya lumayan laris, saudara. Saya juga pengen beli nih. Judul bukunya Kehidupan Tanpa Standar. Dan bagus sekali bukunya. Karena bukunya berbicara tentang grace. Tentang kasih Allah yang tidak bersyarat. Saya pengen beli nih kalau saudara bisa dapetin ini. Kehidupan Tanpa Standar. Dan banyak dipuji sama beberapa hamba Tuhan. Allah tidak pernah melihat kegagalan saudara. Bahkan Allah sanggup mengubah kegagalan menjadi sebuah kesuksesan yang luar biasa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tolong tim musik maju.